Selamat datang di Podmed. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat datang di Podmat Podcast Aman. Film bukan hanya tontonan tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Jadi kalian nih yang suka nonton film, ngomongin film, ngobrolin film, ngulik tentang film, bahkan gosipin film gitu ya, consider banget nih guys buat subscribe channel ini gitu. Nah, kita mau bahas apa nih hari ini? Nah, bayangin lu nih, jadi satu-satunya kakak gitu ya, harus ngurusin 7 ponakan sekaligus yang masing-masing punya karakter dan masalah sendiri-sendiri. Kehidupan lo yang biasa-biasa aja tiba-tiba berubah drastis karena harus jadi figur pengganti orang tua. Dan ini bukan sekedar drama, tapi juga tentang keluarga, tanggung jawab, dan tumbuh bareng. Yap, hari ini kita akan bahas film Indonesia yang cukup baru dari Yandi Lawrence lagi setelah kita review sore kemarin ya. Dan untuk hari ini kita akan review yaitu adalah Satu Kakak 7 Ponakan. Boleh dong Jim, putar dikit nih trailernya. Makasih ya udah ngajakin kita liburan ke sini. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak. Oke, seperti biasa gue juga mau ngebahas non-spoiler review. Jadi kalian yang belum nonton film ini tenang banget guys. Di sini kita nggak akan men-spoilerkan, tapi kita akan memberikan highlight-highlight penting yang perlu kalian notice nih. Nah, yang pertama itu adalah acting dan karakternya. Di film ini, Chiko Kurniawan berperan sebagai Moko, si kakak yang mendadak harus mengurus 7 ponakannya sekaligus. Dan menurut gue, Chiko tuh cocok banget bawa karakter ini nih. Kerasa banget perpaduan antara bingung, frustasi, tapi juga sayang yang tulus sebagai kepala keluarga dadakan gitu. Apalagi muka dia nih mendukung banget gitu ya. Sorry to say, maksudnya kayak muka dia kayak susahnya tuh kelihatan banget di film ini. Dan kita jadi kebawa nih sama ibaratnya vibe yang sangat susah lah keluarga ini bisa dibilang. Dan Moko bukan tipe karakter yang sempurna. Dan justru tidak dari ketidaksempurnaan itu kita bisa relate gitu ya. Gimana dia kadang mau nyerah, kadang kesel, tapi tetap belajar buat bertahan. Sementara itu 7 ponakannya juga punya bukan cuma tempelan doang juga gitu ya. Masing-masing anak punya karakter yang hidup nih. Mereka lucu, kadang ngeselin, tapi juga punya momen yang menyentuh yang bikin kita peduli sama mereka. Interaksi antara karakter, antara Moko dan para ponakannya jadi kekuatan utama film ini. Acting natural dan chemistry yang kuat bikin semua hubungan terasa real dan hangat. Ngomongin alur cerita, film Satu Kakak 7 Ponakan ini bercerita tentang Moko, seorang pria muda yang tiba-tiba harus mengambil peran sebagai wali dari 7 ponakannya setelah kakaknya meninggal dunia. Bayangin ya, lu lagi sibuk nih ngejalanin hidup lu sendiri, masih belajar jadi dewasa, tahu-tahu harus ngurusin 7 anak kecil yang masing-masing punya sifat dan masalahnya sendiri. Awalnya Moko jelas gak siap, mau kabur aja rasanya. Tapi seiring waktu nih, dia mulai belajar kalau jadi kakak atau mungkin figur ayah, ini bukan soal bisa ngatur atau ngasih aturan aja, tapi juga soal jadi tempat pulang, tempat aman, dan orang yang mau dengerin. Cerita berkembang gak cuma dari sisi Moko, tapi juga dari sisi anak-anak ini. Gimana mereka ngadepin kehilangan, gimana mereka saling jaga, dan pelan-pelan mulai ya melihat Moko bukan juga sebagai pengganti orang tua, tapi beneran keluarga. Uniknya konflik ini di film ini ya, bukan yang drama lebay gitu ya menurut gue ya, tapi dibangun dari hal-hal sederhana yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Kayak kita ngomongin komunikasi yang gagal, perasaan gak dianggap, gaya rasa takut kehilangan, semua ini dibalut dengan nuansa hangat yang khas banget nih dari film-film Yandi Lawrence. Kalau ngomongin vibe-nya, Satu Kakak 7 Ponakan punya suasana yang hangat, akrab, dan juga menyentuh. Tapi gak pernah terasa maksa atau terlalu melodramatis. Film ini kuat banget di narasi personal ya. Bukan hanya soal hubungan kakak dan ponakan, tapi juga soal jadi dewasa, menghadapi kehilangan, dan membangun ulang makna keluarga. Pacingnya ini tenang tapi emosinya juga dapat menurut gue. Gue pribadi gitu ya, ngerasa film ini tuh kayak pelan-pelan nyentuh lu nih. Lu gak langsung kayak dibikin nangis atau ngakak gitu ya, tapi lu dibikin merenung. Kalau gue di posisi Moko, apa nih gue sanggup?
sampai akhir film lu bakal ngebayang terus interaksi mereka. Bukan karena dramanya, tapi karena kesahajaannya, kesederhanaannya nih. Dan seperti biasa, sentuhan yang di Lawrence tuh khas banget menurut gua di sini. Realisme yang gak dibumbui macem-macem lah. Tapi justru dari kesederhanaan itu kita dapat emosi yang dalam. Kalau lo suka film yang bikin hangat di dada tanpa harus terlalu ribet, nah film ini cocok banget nih buat lo. Kalau kita ngomongin pelajaran dari film ini, hal yang paling bagus adalah dari sini jadi kakak itu ya, bukan cuma soal lahir duluan, tapi tentang belajar ngerti dan nerima tanggung jawab. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling gue suka banget gitu ya, dan yang paling ngena buat gue adalah di sini kadang gitu ya, hidup tuh gak ngasih kita waktu untuk siap, tapi justru disitulah kita tumbuh gitu loh. Jadi istilahnya ya, jangan nunggu kita siap, tapi hidup nih yang duluan datang. Nah dari situlah kita belajar untuk siap gitu ya. Itu menurut gue maknanya dalam, dan di sini Moko itu menggambarkan hal itu banget, dimana dia nggak pernah minta nih tanggung jawab ini datang kepada dia, tapi siapa yang mau ngambil peran ini lagi kalau nggak Moko? Nah kalau misalnya kalian dihadapkan seperti itu, ini film bisa menjadi pelajaran hidup buat kalian juga ya. Nah terus film ini juga ngajarin gue bahwa keluarga tuh bukan cuma soal darah, tapi soal hadir satu sama lain. Walau caranya tuh gak selalu sempurna gitu. Jadi ibaratnya mungkin ya seorang kakak, seorang keluarga, seorang adik, dan lainnya lah, you name it. Bukan kita ngomongin istilahnya, ngomongnya, sarannya, terus mengerti posisi kita. Mungkin hadir aja tuh udah cukup. Nah itulah makna dari keluarga menurut gue gitu. Itulah yang gue pelajarin dari film ini. Dan kalau kita ngomongin fun fact-nya ya, ini kita lanjut ke fun fact-nya, dimana sebagian besar pemain cilik di film ini adalah wajah baru yang berhasil nih mencuri perhatian karena aktingnya natural. Jadi kalau kalian lihat film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, sebetulnya pemain-pemainnya tuh wajah baru gitu. Jadi gue pun baru pertama kali melihat Tujuh Ponakan ini ya. Dan beberapa sih udah ada yang gue kenal ya, kayak Ringgo Agus Rahman, terus Moko itu sendiri. Tapi yang lainnya itu bener-bener baru nih, apalagi adik-adiknya gitu. Dan mereka aktingnya natural banget di sini, walaupun bisa jadi mereka ini, beberapa dari mereka itu film pertamanya mereka. Terus kalau kita ngomongin produksi film ini, kabarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi kru film yang hidup dalam keluarga yang besar. Jadi banyak adegan yang diambil dari kisah nyata sebetulnya gitu. Jadi bayangin deh, satu kakak tujuh ponakan gitu ya, dan itu bener-bener ada nih kejadian gitu ya, salah satunya di kru film ini. Nah itu bisa menjadi terinspirasi film ini juga. Dan menurut gue ini apa ya, istilahnya kisah yang bisa menginspirasi orang-orang banyak di luar sana. Karena kenyataannya ternyata ada nih seorang, mungkin kita ngomongin kakak, seorang kita ngomongin single parent, ngomongin apapun yang istilahnya mungkin tanggung jawab ini seharusnya dibagi, tapi semuanya dihadapkan kepada dia. Dan itu beneran kejadian guys. Terus kita masuk ke rating film, dimana gue pengen ngasih rating film untuk Satu Kakak Tujuh Ponakan adalah dengan B-. Nah kenapa nih B-? Sebetulnya film ini punya potensi yang luar biasa kuat menurut gue. Tema keluarganya tuh hangat, emosional, dan karakter Moko nih sebagai kakak pengganti orang tua tuh bener-bener lovable. Gue suka banget gimana relasi antara Moko dan para ponakan ini dibangun, kerasa tulus dan juga natural. Tapi kalau ngomongin dari sisi pengembangan cerita, menurut gue konfliknya bisa lebih eksploratif lagi. Sayang banget karena film ini udah punya pondasi yang solid nih menurut gue. Tapi di akhirnya cuma berhenti di lingkup yang aman aja. Gue ngerasa permasalahan utama dalam cerita ini masih bisa digali lebih dalam juga, dibuat lebih bermasalah lah, agar perjuangan tiap karakter lebih berasa dan lebih terasa. Iya, kalau kita bahas dari sisi realistis, kehidupan Moko itu sebenarnya tragis dan menyentuh nih. Tapi sayangnya hal itu gak terlalu ditunjukin lewat scene-scene yang benar-benar menggambarkan pahit dan manis realita. Padahal ya kalau kita lihat, kalau ibarat nih kita ngomongin bagian ini dikuatin lagi, gue yakin nih ceritanya bisa lebih kuat secara emosional dan menyentuh. Gue juga merasa ya masing-masing ponakan bisa dikasih spotlight lebih, terutama dari sisi bagaimana mereka berjuang bertahan hidup setelah kehilangan orang tua mereka. Dengan begitu, perjuangan mereka bukan cuma jadi latar aja nih, tapi benar-benar terasa sebagai inti cerita. Dan menurut gue juga, kenapa film ini butuh naik ke level yang lebih tinggi, karena
film dengan tema keluarga kayak gini tuh bernilai banget sebenarnya, value-nya lebih banget. Dan sayangnya bisa cepet terlupakan kalau nggak punya daya guncang yang kuat di hati penontonnya. Nah itu yang hilang nih dari Satu Kakak Tujuh Ponakan. Gitu ya. Karena kalau kita ngomongin judulnya sendiri aja, Satu Kakak Tujuh Ponakan sendiri gitu ya, udah nunjukin perjuangan yang besar. Jadi kalau konflik utamanya dibuat brutal atau emosionalnya dimaksimalkan lagi, gua rasa ini bisa jadi film keluarga Indonesia yang diingat sepanjang masa. Itu dia review Podmat kali ini untuk film Satu Kakak Tujuh Ponakan, karya terbaru dari Yandi Laures yang cukup baru lah ya. Yang menyentuh banget soal keluarga, pengorbanan, dan rasa sayang yang gak selalu harus ditunjukin dengan kata-kata. Film ini ngasih gambaran betapa kuatnya ikatan antara kakak dan adik, atau dalam hal ini satu kakak dan 7 ponakan. Meski dengan segala keterbatasan, mereka tetap saling jaga, saling dukung, dan tetap jadi keluarga yang utuh. Kalau lo suka film dengan tema kekeluargaan yang heartwarming tapi tetap punya bobot, ini wajib banget nih masuk ke list tontonan kalian. Nah seperti biasa, gue pengen tahu juga nih pendapat kalian. Menurut kalian gimana sih film ini? Apakah ngena? Atau malah ada yang relate banget? Tulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe channel Podmat. Podmat, podcast amat, tempat film bukan hanya tontonan tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Thank you for watching and as always, I'll be back.